Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat berhari libur ya. Ini libur akhir pekan ya, Sabtu dengan Minggu. Yang libur tapi yang kerja ya kerja lah. Nah, salahnya bagi orang-orang yang penghasilannya hanya pas untuk makan satu hari itu, makan itu, kebutuhan itu makan itu nggak bisa ditunda masalah. Jadi tidak ada hari tanpa bekerja, atau kata lainnya, aku tidak mengenal libur. Tidak ada kata libur dalam kamus hidupku. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang lagi viral, Menteri Keuangan. Tapi gaya Menteri Keuangan ke sini-sini sudah ke ini ya, sudah ke nggak kayak pertama. Kayak pertama itu gaya songong dengan tengilnya itu. Baru sama itu dengan anaknya. Anaknya ya songong gitu. Iya, itu karena biasanya orang-orang yang apa namanya dianugerahi oleh Tuhan eh, keuangan yang lebih, biasanya dia akan memandang rendah orang-orang yang diuji oleh Tuhan dengan kekurangan uang gitu kan. Biasanya seperti itu, dan dia akan merasa bahwa dia itu lebih punya power daripada orang-orang yang tidak punya uang gitu, biasanya seperti itu. Kata mudahnya, ya orang-orang kaya biasanya akan menganggap remeh orang-orang miskin, dan karena dia merasa bahwa dia punya kekuatan, yaitu kekuatan apa? Kekuatan uang gitu. Biasanya seperti itu. Mungkin inilah yang dirasakan oleh siapa ini? Oleh Menteri Keuangan dan anaknya itu. Mungkin seperti itu, sehingga dia tidak bisa mengontrol mentalnya, mengontrol emosionalnya, sehingga keluarlah kalimat-kalimat yang seakan-akan merendahkan orang-orang miskin gitu. Aduh, 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 tapi nggak apa-apa, itu karakter mereka. Kalau mereka adalah orang-orang yang beriman, mestinya dia tahu bahwa apa namanya, anugerah yang saat ini atau kekayaan yang saat ini dia miliki itu adalah anugerah dari Tuhan, yang mestinya sewaktu-waktu entah bagaimana caranya Tuhan bisa ambil dalam sekejap kalau Tuhan mau gitu kan. Masalahnya kan kadang-kadang Tuhan tidak menghendaki itu gitu kan. Oke, teman-teman. Jadi apa yang menarik kita bahas dari Menteri Keuangan ini, Mang Purbaya Yudi Sadewa. Halo, apa kabar Mang Purbaya? Kita rakyat kecil sih berharap banget kepada orang-orang yang diberikan amanah untuk memimpin negeri ini, semoga bisa bekerja dengan baik gitu kan. Ya ini yang lagi viral dibicarakan di podcast-podcast, di mana di dialog-dialog TV mainstream gitu kan. Itu banyak sekali tentang penggunaan dana SAL. SAL itu saldo anggaran anggaran lebih gitu ya kalau nggak salah itu. Intinya SAL itu semacam uang kas lah gitu kan. Uang simpanan semacam itulah. Kalau kalau di lingkup rumah tangga yang lebih kecil itu kan, rumah tangga itu biasanya itu menyimpan uang untuk kebutuhan-kebutuhan tak terduga gitu, biasanya kan seperti itu. Dan Indonesia itu ya punya juga, eee, yaitu sebesar, kalau kurang lebihnya saya baca dari beberapa sumber sekitar 457 triliun, itu kurang lebihnya untuk tahun ini seperti itu. 457 triliun ini, uang ini sengaja diendapkan di mana, di Bank Indonesia. Eee, oleh Menteri Keuangan sebelumnya, uang ini dibiarkan mengendap sebagai uang cadangan, untuk mengcover, ya kalau dalam rumah tangga kan seperti itu, uang cadangan ini untuk mengcover
segala kemungkinan-kemungkinan, yang tidak terduga yang nantinya bahkan terjadi. Misalnya ya tiba-tiba ada kecelakaan misalnya, atau tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba apa, atau tiba-tiba perusahaannya oleng. Jadi ada uang-uang yang bisa digunakan untuk meng-cover, perusahaan-perusahaan atau ekonomi lah, ekonomi rumah tangga kita itu. Nah, dan Indonesia itu memiliki itu. Ada sekitar 457 triliun yang, dipersiapkan yang pada tahun ini, tidak digunakan, artinya memang dipersiapkan untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, contohnya misalnya pada kejadian tak terduga di, COVID-19. Pada masa COVID-19 itu kan terjadi pada 2019, beberapa tahun yang lalu. Indonesia itu termasuk, negara yang punya, cadangan uang yang cukup untuk meng-cover, kejadian tersebut gitu kan, untuk meng-cover biaya-biaya yang diperlukan untuk, kejadian tak terduga tersebut. Sehingga negara kita itu cenderung, relatif aman secara ekonomi. Artinya kemudian setelah, pandemi ini juga reda, pemerintah bisa menstimulus ekonomi supaya ekonomi itu tetap berjalan gitu kan. Terus menggunakan, biaya yang mana yang digunakan, yaitu uang cadangan tadi itu. Kemudian uang cadangan ini Pak Menteri yang baru ini, digunakan separuh tapi katanya. Itu ada 200 triliun. 200 triliun digunakan oleh Menteri, Purbaya Yudi Sadewa ini di apa namanya, diberikan kepada bank-bank BUMN kalau tidak salah seperti itu. Ini catatannya adalah bank-bank BUMN. Artinya apa? Bank-bank BUMN karena ini kan bank usaha milik negara, itu badan usaha milik negara ini kan artinya nanti ada, keuntungannya tetap dia akan masuk ke negara gitu kan. Ada, penerimaan lah dari bank-bank tersebut gitu. Kabarnya sih ada sekitar 20 ini ya, 20 bank atau berapa, saya lupa itu 10 atau 20. Berarti kalau seandainya 20, kalau seandainya 200 triliun kan masing-masing dapat sekitar 500 miliar. Lumayan. Ini bisa sebagai dana stimulan untuk bank-bank tersebut, dana untuk menstimulan itu, memacu atau, memancing bahwa, bank-bank ini, bisa lebih leluasa dalam mengeluarkan kredit-kreditnya. Mungkin seperti itu yang dimaksud. Jadi karena ini uang negara, nanti kan ada mungkin keuntungan-keuntungan itulah yang nanti berharap nanti itu bisa diambil yang bisa didapatkan oleh negara dari uang yang 200 triliun itu. Itu pemahaman mudahnya dari saya seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi uang 200 triliun itu daripada dibiarkan mengendap kemudian tidak berkembang apa-apa, maka digunakan saja untuk usaha gitulah gitu. Untuk usaha, kan ini ada kemungkinan nanti bisa berkembang dapat keuntungan dari uang yang 200 triliun itu. Dan nanti keuntungan itu kan bisa dinikmati juga oleh negara dan akan kembali kepada negara. Permasalahannya nanti apakah yang namanya usaha itu kan, ada untung, ada juga ndak untung gitu kan. Kan seperti itu. Yang namanya usaha ya kadang berhasil, kadang ndak berhasil. Nah, disitulah tantangannya nanti. Jadi di satu sisi, untuk mempercepat, supaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, maka uang yang 200 triliun ini yang sebagian, artinya masih punya sebagian lagi. Uang yang 200 triliun ini digunakan saja buat usaha supaya bisa berkembang uangnya. Nah, biar tambah banyak gitulah. Maksudnya biar tambah banyak uangnya gitu kan. Ya, ada benarnya, ini ndak ada yang salah gitu kan. Bedanya kalau Menteri Ibu Sri, Ibu Sri itu lebih hati-hati gitu, lebih hati-hati artinya cadangan uang ini sudah kita cadangkan aja, kita usaha dengan usaha yang sudah ada saja gitu, ndak perlu lagi nambah usaha. Yang dimaksud
Ibu Sri Mulyani supaya uang ini bisa nanti untuk meng-cover ketika usaha-usaha kita oleng gitu kan. Nah, kalau Mang Yudi Purbaya ini, ya enggak kita gunakan sajalah, pasti kita optimis bahwa kita pasti berhasil gitu kan. Nah, itu seperti itu modelnya. Artinya dalam sisi apa namanya, di dalam pandangannya Mang Purbaya ini saya yakin ya beliau juga sudah punya strategi-strategi kalau seandainya uang yang digelontorkan ke bank-bank BUMN ternyata tidak berhasil, ya pastinya beliau sudah punya strategi-strategi tertentu mungkin ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan semua strategi itu kan solusi ya, mungkin solusi yang digunakan oleh Mang Yudi Purbaya ini. Jadi karena masing-masing kita itu kan punya jurus-jurus tertentu ya, punya jurus-jurus sendiri gitu. Kayak Ibu Sri Mulyani untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di negeri ini supaya ekonomi di negeri tetap stabil ya kita apa namanya? Kita menyimpan cadangan uang itu yang lebih besar gitu. Takutnya ada kejadian-kejadian di luar yang tidak terduga gitu kan. Di luar di luar prediksi yang itu pokoknya kejadian tidak terduga gitu kan. Ya, kejadian tidak terduga itu apa ya, itu kayak COVID-19 lah yang tiba-tiba ekonomi lumpuh pergerakannya waktu itu kan ekonomi lumpuh pergerakannya sehingga pemerintah itu harus menstimulan dengan dana-dana dari pemerintah itu yang dibagikan ke masyarakat itu kan, ke UMKM itu kan diberikan itu kan. Itu untuk menstimulus daya beli, masyarakat itu, sehingga ekonomi itu tetap berputar gitu. Yang tadinya jualan tetap ada yang beli, itu kan hampir macet waktu itu karena orang nggak bisa bekerja gitu, nggak dibolehkan bekerja ketika itu COVID-19 itu. Yang tidak terpengaruh saya yakin hanya petani, petani itu terpengaruhnya kalau nggak ada hujan, nggak ada air, itu pengaruhnya ke petani, nggak ada air udah nggak bisa makan apa-apa itu. Yang terpengaruh ekonominya ya itu tadi kayak, misalnya pengusaha-pengusaha, karena tadinya misalnya pengusaha ini barang-barangnya ada yang beli, tiba-tiba nggak ada yang beli gitu, karena masyarakat nggak punya kemampuan untuk membeli, produk-produk kita misalnya, kan seperti itu, yang usaha kecil, yang dagang makanan nggak ada yang beli, akhirnya mau dagang apa, akhirnya sudah nganggur aja gitu kan. Kalau petani kan mau diam duduk itu padi itu tumbuh terus itu sampai panen. Kemudian padi itu dimakan oleh semua orang, yang mau tidak mau orang yang nggak punya uang pun ya harus beli beras juga gitu. Itu apa namanya, mudahnya pengertiannya seperti itu ya. Jadi negara ini sebenarnya punya cadangan uang yang mengendap itu sebesar 400 pada saat ini 457 triliun rupiah. Nah, yang kemudian oleh Ibu Sri Mulyani itu tetap dibiarkan karena untuk menjaga hal-hal kejadian-kejadian yang tidak terduga. Sementara jurusnya Mang Yudi Prabowo itu adalah Mang Yudi siapa tadi? Purbawa Yudi Sadewa itu dia punya jurus digunakan saja buat usaha gitu kan. Nanti kan uangnya bisa berkembang. Hanya saja masing-masing kan punya plus minus lah gitu kan, plus minusnya. Kalau Ibu Sri Mulyani tentunya ya pertumbuhan ekonominya mungkin agak lebih lambat gitu kan. Kalau jurusnya Mang Yudi Sadewa ini ya bisa mungkin punya kemungkinan punya apa namanya harapan bisa lebih cepat kalau berhasil gitu. Kalau tidak berhasil ya pastinya beliau itu punya strategi atau jurus-jurus tersendiri. Oke, sekian saja ya apa namanya video dari saya. Mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, makmur. Kemudian dimunculkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang hendak mengacaukan, menghancurkan negeri dari baik itu dari luar maupun dari dalam. Orang-orang seperti ini mudah-mudahan dibinasakan saja, ditendang oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Esa ke tengah laut biar mereka hidup bersama Nyi Roro Kidul. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.